Sekarang aku mau bertanya, kalau ada orang-orang yang berpihak dengan keluargaku, dengan siapapun itu, yang membela dan menutupi sebuah pencurian yang mereka curi dariku, aku mau bertanya sama mereka, siapa yang mengizinkan mereka? Siapa yang mengizinkan mereka melakukan itu? Kalau tentang kasus aku ini, Anda adalah seorang yang bekerja di pengadilan dan membela sesuatu yang salah. Lalu apa arti pengadilan di muka bumi ini? Jika kantor pengadilan tidak bisa memberikan keadilan, lalu apa artinya kantor pengadilan? Bukan tentang siapa yang nyuap, siapa yang tidak. Bukan siapa yang punya uang, siapa yang tidak. Ini kita tidak bicara tentang uang. Tapi kita bicara tentang perikemanusiaan. Jika sekiranya Anda yang bekerja di pengadilan tidak bisa melakukan orang lain dengan adil dan menutupi kejahatan, menutupi pencurian, lebih baik Anda tidak usah menjadi hakim, tidak usah menjadi pengacara, tidak usah menjadi sesuatu yang tidak di tempatnya. Anda sendiri tidak tahu apa itu hakim. Jika Anda sekolah, pasti Anda tahu apa yang dilakukan hakim, apa yang harus dilakukan oleh hakim. Seperti apa catatan-catatan pelanggaran yang tidak harus dilakukan. Lalu kenapa Anda melanggar hukum? Lalu kenapa Anda melanggar daripada catatan yang ada di kantor itu sendiri? Kenapa Anda membela pencuri? Dan siapa yang mengizinkan itu? Apakah negara? Presiden? Sejak kapan aturan itu ada? Sekiranya Anda tidak bisa menjalankan tugas Anda dengan baik, tidak perlu bertugas. Tidak perlu bertugas. Karena apa? Karena yang Anda hadapi adalah masyarakat luas yang membutuhkan keadilan dari Anda. Lalu ketika Anda tidak menjadi orang yang adil, buat apa Anda berada di kantor pengadilan? Sekiranya Anda membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar, buat apa Anda di sana? Kantor pengadilan itu diadakan karena untuk mengadili sesuatu yang tidak adil. Kalau ini tentang warisan yang saudara-saudara, yang keluarga ambil, kenapa kalian mati-mati membela saudara yang salah? Apakah ini seorang hakim? Apakah ini seorang pengacara? Anda benar-benar menjadi contoh yang tidak baik. Anda benar-benar menjadi contoh di masyarakat yang sebenarnya tidak harus Anda lakukan.
Hanya karena uang, Anda menjual keadilan. Hanya karena uang, Anda tidak menjalankan tugas Anda. Hanya karena uang, Anda rela menutupi kebohongan, fitnahan yang tidak seharusnya itu Anda lakukan. Kalau sekiranya tidak bisa jujur, sekiranya tidak bisa adil, sekiranya tidak bisa tidak korupsi, sekiranya tidak bisa tidak tergiur dengan bayaran dan sogokan orang, tidak perlu bekerja di kantor pengadilan. Cari aja kerjaan lain. Karena kantor pengadilan itu diadakan untuk orang yang bijaksana, orang yang adil, orang yang tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang demi dia menegakkan keadilan. Bukan menjual keadilan, tidak. Tapi dia menegakkan keadilan. Dan Anda sudah mempertontonkan diri Anda dengan tidak baik di hadapan masyarakat dan di hadapan publik. Sekarang saya bertanya, kalau hakim model-model kayak gini, apakah masih dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah Indonesia masih membutuhkan hakim yang seperti ini? Kukira Anda tidak dibutuhkan, karena masyarakat membutuhkan keadilan. Bukan membutuhkan permainan kalian. Ini aku bercerita tentang kasusku, tidak menyangkut siapapun. Dan aku tahu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang Anda lakukan terhadap saya, yang dimana itu seharusnya tidak kalian lakukan. Perentasan akun secara ilegal, membuat dokumen-dokumen palsu, menerima suap, membuat pernyataan-pernyataan dan tuduhan palsu, membawa orang banyak agar orang lain terlihat buruk. Seburuk inikah seorang hakim? Seburuk inikah seorang petugas? Kemarin Anda sekolah buat apa? Oh, ternyata Anda sekolah untuk berbuat kejahatan rupanya. Ternyata Anda sekolah tidak untuk melindungi masyarakat ternyata. Ternyata Anda sekolah hanya menjadikan Anda kaya raya dengan menerima suap dan sogok ternyata. Oh, stop. Negara tidak membutuhkan orang seperti Anda. Negara tidak akan pernah membutuhkan orang seperti Anda. Dan ini terjadi di kota asal-usulku berada. Sebelum Anda ingin jadi hakim, Anda sudah tahu seperti apa itu hakim. Anda sudah tahu tindakan apa yang harus menjadi hakim. Adalah orang yang adil dan bijaksana, membimbing, mengayomi, dan melindungi. Bukan sebaliknya. Justru Anda berpihak kepada sesuatu yang salah. Dan kalau Indonesia seperti ini, semua dunia ini akan hancur. Gara-gara satu orang seperti Anda yang memberikan contoh yang sangat kotor untuk dunia. I love you too.